Sebelum kita memulai persekutuan doa kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk setiap nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Hingga saat ini Tuhan kami masih ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai persekutuan doa kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami tetap satu tujuan, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Engkau Tuhan, Engkau tahu Tuhan yang terjadi saat ini atas terjadinya COVID-19. Tuhan Yesus, kami percaya Bapa bahwa ini semua adalah rancangan Tuhan, tapi kami juga yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau akan segera pulihkan Indonesia ini. Engkau akan menepati janji-Mu Tuhan bahwa akan ada pelangi sehabis hujan. Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, berserah kepadamu Tuhan bahwa bangsa Indonesia ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau yang bekerja. Tuhan Yesus, kami akan memulai persekutuan doa kami Tuhan, hadirlah Engkau Tuhan di dalam hati kami masing-masing. Biarlah Tuhan nama-Mu yang semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memasuki persekutuan doa kita. Kita akan lagu pujian Manis Kau Dengar. Katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita angkat lagu dari awal, katakan, ya Tuhanku, aku hendak memuji. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Teman-teman, meskipun kita melakukan persekutuan doa di rumah kita masing-masing, tapi kita yakin percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Kita akan mengangkat lagu Terima Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita katakan lagu ini dari awal. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu,
Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita sambil menyanyikan lagu Kasih Setiamu yang Kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kita angkat lagu ini lebih dalam lagi. Katakan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Benar Tuhan, kami bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kami adalah hanya anak-anak-Mu. Tuhan, ampuni kami Tuhan, bahwa kami selalu mengandalkan kekuatan kami diri kami sendiri. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Shalom, apa kabar Poikers? Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa buat kita semua karena merupakan kesempatan untuk kita bisa datang, memuji, menyembah Tuhan, dan juga kita akan sebentar mendengarkan firman Tuhan. Apa kabarnya semua? Aku percaya semua tetap dalam keadaan yang baik, tetap dalam pemeliharaan Tuhan, tetap dalam penyertaan Tuhan di masa-masa di COVID-19 ini ya. Walaupun mungkin di rumah, learn from home, belajar di rumah, tapi tetap antusias, tetap semangat untuk mendengarkan firman. Bersama dengan saya, Hosea Claudio, dan kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan sejenak. Tuhan, terima kasih buat hari ini kalau kami bisa berkumpul dalam PD online dari Poik Agape YAI Tuhan. Kami percaya bukan
karena kehebatan kami, bukan karena kemampuan kami semata-mata, tapi semua hanya karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan, sehingga kami bisa berjumpa di dalam online atau PD online pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyertai kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biar setiap perkataan firman yang disampaikan bisa menjadi kekuatan buat semua anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa sharing temanya, yaitu Grace to Serve, ya. Sebuah kasih karunia untuk kita bisa melayani Tuhan. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya mau sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Hosea Claudius Siringo. Ya, mungkin beberapa sudah ada yang tahu dan juga mungkin ada yang belum tahu. Saya adalah alumni dari mahasiswa YAI. Saya ambil fakultas komunikasi di jurusan broadcasting atau penyiaran, ya. Saya angkatan tahun 2008 dan juga saya pernah melayani Tuhan di POIK sebagai salah satu BPH untuk 2 kali periode, ya, sebagai BPH perlengkapan, dan yang kedua saya menjadi koordinator pembinaan yang ngurusin bengkel-bengkel yang ada di kampus YAI. Tetap semangat, dan saya percaya setiap bengkel-bengkel yang ada juga tetap bisa hidup, tetap bisa menjadi berkat buat mahasiswa-mahasiswi yang ada di kampus YAI. Oke. Dan saya sangat senang untuk bisa melayani Tuhan di kampus karena merupakan sebuah kesempatan yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak orang, ya. Dan itu adalah sesuatu yang kita harus hargai. Kalau teman-teman bisa menjadi salah satu mungkin penata layan, atau mungkin menjadi salah satu BPH, atau mungkin para pendoa, aku percaya kita harus bisa hargai setiap kesempatan, setiap anugerah yang Tuhan kasih untuk kita bisa melayani Tuhan. Nah, ayat kita pada hari ini, tema yang diberikan yaitu Grace to Serve, dan ayat yang diberikan kepada saya yaitu dari 1 Petrus pasal yang keempat, ya, ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Namun saya akan baca mulai dari ayat yang ke-7 dalam satu perikop ini, ya. Perikop yang berjudul adalah Hidup Orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika dia melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dia anugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat yang paling kita akan ambil di dalam perikop ini yaitu adalah ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ingat, kita ini adalah seorang pengurus. Ya, katakan pengurus. Ya. Bukan hanya BPH saja bagian pengurus harian, tapi kita juga adalah pengurus. Kalau kalian lahir di dunia ini, maka Tuhan sedang mempercayakan kita menjadi seorang pengurus dari kehidupan ini. Baik itu di dalam studi, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam hubungan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu janganlah kita menjadi orang yang malas melayani. Banyak kali ya anak-anak muda di masa-masa ini sulit banget kalau disuruh terlibat dalam pelayanan. Kenapa? Karena banyak anak-anak Tuhan yang merasa hidup mereka tuh sepertinya kayak haknya tuh diambil gitu loh. Ya, haknya tuh kayak diambil
Artinya ya saya nggak bebas lagi, nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu ya. Harus doa, harus baca Alkitab, harus apa lagi? Mungkin kalau yang mau jadi BPH, wah kak nggak boleh pacaran gitu kan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah ini yang salah. Kalau kita lihat dari sisi harus dan boleh nggak boleh, kita akan merasa terkungkung. Tapi kita harus lihat dari sisi, hey, hidup kita hari ini tuh karena siapa sih? Ya, hidup kita ini karena siapa sih? Dan kalau kita bisa ada sampai hari ini tuh semuanya tuh siapa sih yang buat? Kalau kalian bilang kalian mau jadi bebas, kalau kita bisa menikmati semua yang kita punya, sampai hari ini itu semua karena siapa sih? Kalau sampai hari ini kita diantara kalian yang mungkin menyaksikan PD online ini tidak terkena COVID-19, tetap sehat, itu karena siapa? Semuanya karena Tuhan. Jadi kita harus pahami bahwa keberadaan kita sampai hari ini itu semua hanya karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Dan biarlah kita kembalikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan dari hidup ini bukan untuk kita, tapi kita harus kembali kepada Tuhan. Jadi untuk melayani Tuhan itu bukan sebuah pilihan, tapi adalah sebuah panggilan. Katakan panggilan, ya. Kalau kita hanya melihat kepada sebagai sebuah pilihan, nanti dulu deh aku pelayanannya. Nanti kalau aku udah nggak sibuk, aku mau bilangin ya. Ketika kalian kuliah kan merasa sibuk tugas, ya kan? Terus sibuk apa lagi? Sibuk mungkin skripsi, sibuk ini, sibuk itu. Percaya deh, kalau nanti udah kerja, pasti lebih sibuk lagi. Ya, jadi kalau dari masa-masa kuliah kita tidak pernah mau memberikan waktu kita untuk melayani Tuhan, begitu kita masuk dalam dunia kerja, kita akan bertemu dengan segudang macam alasan yang membuat kita kira tidak pernah bisa melayani Tuhan. Kita lihat yuk di dalam Kejadian, ya. Ini adalah hal yang paling atau yang paling sangat utama dan yang pertama ketika Tuhan menciptakan manusia. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, jadi Tuhan bilang kepada manusia ketika Tuhan menciptakan, dia bilang beranak cuculah. Jangan stop di situ aja ya. Kadang-kadang wah yang penting punya anak, enggak. Beranak cuculah. Tapi setelah itu ada lagi. Bertambah banyak dan penuhilah bumi, taklukkan itu dan berkuasa. Jadi ada satu tanggung jawab yang Tuhan kasih kepada kita saat kita atau saat manusia diciptakan, yaitu kita harus berkuasa, menaklukkan, kita harus mengurus, kita merawat semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Seringkali kita sebagai anak Tuhan, kita pengen dapat berkat Tuhan, bener ya? Siapa sih yang nggak pengen dapat berkat? Pengen dapat handphone baru, pengen dapat mobil baru mungkin, motor baru, pengen dapat rumah baru dan semua yang baru kita pengen. Kita pengen semuanya, bahkan mungkin pacar baru. Enggak ya? Ya jadi kita pengen dapat ini, dapat itu, tapi kita nggak mau jadi pengurus yang baik. Nah ini yang jadi masalah. Kita harus menjadi seorang pengurus yang baik, di mana Tuhan telah mempercayakan semuanya sama kita. Jadi dari semua yang kita dapatkan itu, entah kita mendapat barang baru, kita mendapat pekerjaan baru, kita mendapat semua baru, Tuhan menuntut untuk kita bisa mengurus semua yang Tuhan percayakan itu dalam hidup kita.
Termasuk sebenarnya dalam pekerjaan. Ketika nanti kalian mungkin masuk dalam dunia kerja atau yang mungkin sekarang sudah kuliah sambil bekerja, sebenarnya bekerja itu adalah salah satu ladang pelayanan kita. Jadi dalam segala aspek kehidupan kita harusnya menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Ya. Jadi di awal pertama ketika Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan sudah memberikan yang namanya sebuah tugas dan tanggung jawab. Bahkan kalau kalian baca dalam pasal berikutnya di dalam Kejadian di mana Tuhan memberi tugas dan tanggung jawab untuk Adam memberi nama kepada seluruh binatang. Wah, bayangin tuh ya, kita belajar biologi aja satu spesies sudah kayaknya susah banget ngafalinnya ya. Tapi ini Adam, Tuhan kasih tugas dan tanggung jawab untuk beri nama kepada seluruh binatang yang ada di Taman Eden. Banyak banget, kompleks. Kok bisa ya? Nah itu dia. Satu hal teman-teman yang harus kita pahami adalah ketika Tuhan beri tugas dan tanggung jawab, ada yang namanya kasih karunia Tuhan. Ada apa namanya? Kasih karunia Tuhan. Grace. Nah, grace atau kasih karunia ini punya dua pemahaman. Yang pertama itu adalah kemurahan Tuhan yang Tuhan beri kepada kita. Ya, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Sekalipun kita nggak layak sebenarnya menerimanya. Yaitu keselamatan. Yaitu pengorbanan Yesus. Itu kita nggak layak banget. Kenapa? Karena dosa kita yang buat kok. Ya kan? Terus kesalahan-kesalahan ini kita yang buat. Tapi Dia yang menebus, Dia yang membayar semua dosa-dosa kita. Tapi ada pengertian yang kedua dari kasih karunia, yaitu adalah pemberdayaan ilahi. Pemberdayaan ilahi di mana Tuhan memampukan kita mengerjakan segala sesuatunya dari yang tadinya kita nggak bisa sampai kita bisa. Itu adalah kasih karunia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah divine enablement. Divine enablement atau kemampuan ilahi yang Tuhan kasih. Secara manusiawi kita pikir kita nggak bisa, tapi ada kemampuan yang kok bisa ya saya, gitu ya. Kayak mungkin Anda yang mungkin pernah lagi mau kerjain ulangan atau ujian di kampus, UAS, UTS gitu ya. Berdoa, berserah sama Tuhan, yang tadinya mungkin belajar susah banget gitu ya, mungkin punya pengalaman gitu ya. Tahu-tahu waktu lagi ujian itu kayak ada hikmat Tuhan yang mengalir sehingga kita bisa mengerjakan semuanya dengan baik, tanpa nyontek tentunya. Itu apa? Itulah yang dinamakan dengan divine enablement atau pemberdayaan ilahi atau kemampuan ilahi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita harus pahami itu. Jadi jangan pernah takut ketika kita melayani Tuhan, maka di situ ada yang namanya divine enablement atau kasih karunia Tuhan yang memberdayakan kita. Dan itu bukan kekuatan manusia, itu semua hanya karena kekuatan Tuhan. Kita buka lagi satu kitab di dalam Efesus pasal yang kedua. Saya suka banget ayat ini. Ini ayat yang terus menerus saya baca. Bahkan ini saya mulai mendapatkannya ketika saya lagi di kampus, ya, waktu masih kuliah waktu itu. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi, karena kita ini buatan Allah. Kita balik kepada kejadian tadi, kita ini diciptakan oleh Allah. Bahkan kalau dalam kejadian pasal yang kedua dibilang Tuhan mengambil debu tanah dan Dia bentuk dengan tangannya sendiri. Wow. Hey, hidup kita sangat berharga. Bayangkan, binatang, tumbuhan, ya semua yang ada di alam ini Tuhan ciptakan dengan berfirman. Cuma Dia ngomong doang, jadi. Tapi ada handmade yang Dia buat, yaitu siapa? Kamu dan saya. Kita diciptakan handmade dengan tangan Tuhan sendiri. Wow, luar biasa ya. Tuhan tuh sayang banget sama kita. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saya akan sedikit membedah dari ayat ini. Karena kita ini buatan Allah. Jadi di awal mula penciptaan kita ini adalah buatan Allah.
Ya, jadi jangan percaya kalau kita ini adalah evolusi monyet gitu ya. Atau kita ini dibuat dari, wah pokoknya macam-macam deh teori-teori. Jangan percaya. Karena kita seperti tetap firman Tuhan doang. Firman Tuhan bilang bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Bahkan dengan tangannya, dan dia menghembuskan nafas hidupnya kepada kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kenapa diciptakan dalam Kristus Yesus? Karena ketika manusia di dalam kejadian itu mereka jatuh dalam dosa karena makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, maka manusia sebenarnya kayak kehilangan kemuliaan Tuhan. Bukan kaya, malah sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya, tapi Tuhan tetap sayang sama manusia sekalipun manusia sudah berbuat jahat. Oleh karena itu dia kirimkan anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Yesus Kristus. Ya. Untuk apa? Datang ke dunia untuk menyelamatkan kita supaya kita ini diciptakan menjadi manusia yang baru. Ya, makanya ada satu ayat dibilang bahwa kita ini adalah manusia baru, ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, tapi yang baru sudah datang. Jadi kita ini menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus. Jadi di Kejadian pasal yang pertama, kita ini buatan Allah, diciptakan oleh tangan Allah sendiri, bahkan dihembuskan nafas Allah kepada hidup kita. Berarti ada DNA-nya Tuhan. Kenapa dibilang hembuskan nafas? Karena itu bicara soal DNA, soal kehidupan Allah. Cuman karena manusia jatuh dalam dosa, maka kehilangan kemuliaan Allah. Maka datanglah Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dia datang supaya apa? Menciptakan kita kembali, mengembalikan posisi kita kembali sebagaimana pertama kali Allah menciptakan kita. Dikembalikan kepada kemuliaan yang semula. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang luar biasa, serupa dan segambar dengan Allah. Lalu, jangan stop di situ doang. Setelah kita diselamatkan, setelah kita diciptakan ulang dalam Kristus Yesus, maka untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum saya lahir ke dalam dunia ini, bahkan mungkin sebelum dunia ini ada, Tuhan tuh udah tahu kita semua. Ya, kalau kita baca dalam kitab Yeremia dibilang sebelum kau ada dalam kandungan ibumu, aku telah mengenal engkau. Bahkan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya kan, Tuhan ngomong gitu kepada Yeremia. Nah sama, bahkan sebelum kita ada dalam rahim ibu kita, Tuhan tuh sudah kenal kita. Dan Tuhan sudah punya rencana. Karena Tuhan sudah punya rencana, oleh karena itu dia tahu manusia jatuh dalam dosa, dia kirimkan Yesus. Dan dia mau kita kembali kepada kemuliaan yang semula, dan dia mau setelah kita kembali kepada kemuliaan semula, kita mengerjakan apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi pekerjaan yang harus kita kerjakan. Ingat, hidup kita adalah sebuah tanggung jawab. Jangan gue yang nanggung, lu yang jawab, atau lu yang jawab gue yang nanggung. Enggak, tanggung jawab artinya apa? Kita punya responsibility. Ya, jadi dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam apa? Hidup di dalam setiap pekerjaan baik yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi untuk melayani Tuhan itu bukan sebuah pilihan. Itu adalah sebuah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Ya. Oleh karena itu saya mengajak untuk kita semua, ayo. Kalau anak-anak kampus, ya kalau mungkin kalian merasa, aduh kak, saya masih baru, apakah saya layak melayani Tuhan? Hei. Jangan ukur hidupmu dengan kemampuanmu. Ya, jangan ukur kelayakan kita dengan seberapa yang bisa kita kerjakan. Tapi ukur hidup kita dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Pernahkah kalian merenungkan ini? Seberapa sih Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita? Seberapa sih hal-hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Ukur hidup kita dari sana. Kalau kita ada sampai hari ini, kalau kita masih bisa hidup sampai hari ini, itu semua karena Tuhan
masih beri kesempatan buat kita untuk kita mengerjakan pekerjaan baik. Hey, nanti kalau kita kembali kepada Bapa, ya saat kita nanti semua kan nggak ada manusia yang kekal di bumi ini, semuanya kekal di surga. Ketika kita kembali kepada Bapa, yang dipertanggungjawabkan bukan apa yang kita miliki secara jasmania, tapi yang dipertanggungjawabkan adalah seberapa kita sudah melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita, seberapa kita sudah mau melayani Dia. Ya, kalau Anda bisa bermain musik, ayo bermain musik untuk Tuhan, jangan untuk dunia ini. Terkadang saya suka sedih lihat anak-anak Tuhan ya, punya kemampuan musikalitas yang hebat, punya kemampuan suara yang bagus, tapi diberikan untuk kepuasan dunia, bahkan untuk kepuasan diri sendiri. Mari kita pakai apa yang Tuhan sudah kasih untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kalau nanti ada pembukaan calon penata layan, calon BPH, calon apa lagi? Calon pendoa, kalau dulu di zaman saya namanya Milagro, nggak tahu mungkin di zaman sekarang. Ya, jadi calon pendoa, jadi calon BPH, calon penata layan, pemain bengkel, beri hidup kita untuk melayani Tuhan. Jangan pernah berpikir gini, aduh Kak, kalau saya melayani Tuhan, kapan saya ada waktu? Hidup kita, waktu yang kita miliki sampai hari ini dari siapa sih? Renungkan itu baik-baik. Kalau waktu yang ada tuh sampai hari ini kita masih bisa hidup tuh karena siapa sih? Apakah karena hebatnya kita? Manusia nggak bisa menyombongkan diri, teman-teman. Bahkan Alkitab bilang hidup ini seperti uap. Manusia hari ini ada, besok nggak tahu masih ada apa enggak. So, kalau ada waktu, kesempatan di mana kita melayani Tuhan, lakukanlah. Ya, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Sampai ada sebuah lagu berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan, ya kan? Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nah, renungkan apakah kita sudah jadi berkat buat banyak orang. Lalu saya akan memberikan sebuah ayat terakhir, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-25. Ya, saya harap Anda yang menyaksikan mengikuti PD online ini bisa merenungkan dan membuka Alkitab kita bersama-sama. Matius pasal yang ke-25. Perumpamaan tentang talenta, mungkin beberapa juga sudah pernah ada yang membaca. Dikatakan bahwa hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepada kamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku telah tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Terimalah ini kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu
bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima dengan segala bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada yang mempunyai 10 talenta itu. Karena kepada setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ngeri ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada seorang tuan, dia mau memberikan mempercayakan kepada hamba-hambanya, ada yang kasih 5, ada yang kasih 2, dan yang kasih 1 talenta. Yang 5 dan 2 mengembangkan, tapi yang 1 tidak mau mengembangkan. Dia pikir Tuhan itu Tuhan yang jahat, masa aku cuma punya 1? Tuhan tidak mengukur seberapa banyak talenta yang kita punya. Tapi yang Tuhan ukur adalah seberapa kita taat menjalankan untuk setiap talenta yang Tuhan kasih kita kembangkan dengan baik. Salah satunya adalah ketika kita melayani Tuhan, itu merupakan kesempatan di mana kita mulai mengembangkan talenta kita. Ya, jangan sampai kita menjadi hamba yang 1 talenta ini. Dia kubur, dia nggak mau kembangin. Akibat Tuhan yang marah, Tuhan yang bilang kau hamba yang malas dan jahat. Tapi kalau kepada yang 2 dan 5 talenta, Tuhannya bilang apa? Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ingat, setia dalam perkara kecil dan yang Tuhan berikan bukan perkara besar lagi, tapi tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kita mau hal yang besar, jangan cuma lihat halnya doang besar, tapi tanggung jawabnya. Ayo mulai dari yang kecil. Saya percaya setiap Anda yang menyaksikan atau mengikuti PD online ini mempunyai talenta yang Tuhan sudah kasih, dan mari kita pakai untuk kita bisa melayani Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada, karena hidup cuma 1 kali. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan ingat, waktu kita melayani Tuhan, ada divine enablement, ada kemampuan. Seperti talenta ini, siapa sih yang kasih talentanya? Bukan hambanya yang punya sendiri. Semua dikasih sama Tuhan. Jadi waktu kita bisa melayani Tuhan, itu semua kasih karunia Tuhan yang kasih. Sehingga kita bisa melakukan setiap pelayanan kita dengan baik. Jadi berkat buat banyak orang. Ada hukum yang terutama dan utama. Yang pertama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi itu bukan 2 yang lebih tinggi, yang kedua lebih rendah, enggak. Sama, bobotnya sama. Jadi hidup ini kita harus bisa melayani Tuhan dan melayani sesama. Amin. Dan saya percaya, mari setiap anak-anak Poik Agape YAI bisa mengembangkan dirinya, bisa melakukan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kita. Jangan sia-siakan, karena ada hal-hal yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Anda akan kaget sendiri nanti. Wow, kok bisa ya aku sampai hari ini? Saya sebagai penutup ya, saya saat ini menjadi seorang full-timer gereja, ya, sebagai seorang hamba Tuhan. Dan tidak pernah kepikiran, karena dulu saya kuliah broadcast dan saya pengen menjadi seorang broadcaster. Saya pengen menjadi seorang jurnalis, menjadi seorang news anchor mungkin. Tapi Tuhan punya kehendak lain. Dan itu semua dimulai dari mana? Dari saya di kampus. Saya belajar pelayanan. Gak pernah ada pelayanan di kampus, gak pernah ada gaji ya. Yang ada apa? Kita malah mesti kasih. Kita mesti nabur, kita mesti dijanji iman, akan list, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah jadi yuk, mari sama-sama setiap anak-anak Poik kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingat, hidup cuma 1 kali, jangan disia-siakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini hamba telah menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada anak-anak-Mu Tuhan di kampus YAI. Aku berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang mulai bekerja dalam hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Untuk mereka mau melihat bagaimana Engkau
ingin memakai mereka dengan dahsyat. Aku berdoa, biarlah Tuhan bangkitkan hamba-hamba Tuhan yang dahsyat dari kampus YAI, yang bisa memberkati generasinya, memberkati kota, memberkati bangsa. Terima kasih Bapak di surga. Aku berdoa juga biarlah bangkit para penata layan yang luar biasa, BPH yang luar biasa, pemain bengkel yang luar biasa. Semuanya Tuhan, pendoa, milagro yang luar biasa. Terima kasih Bapak di surga, Engkau sungguh baik. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman, tapi aku percaya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. God bless you. Visi Poik Agape YAI, Kesatuan Tubuh Kristus untuk mendatangkan gelombang kegerakan rohani di kampus YAI, sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20. Penjabarannya, 1. Satuan Tubuh Kristus berbicara tentang interdominasi gereja dan suku. 2. Gelombang kegerakan rohani di kampus YAI berbicara tentang mencetak pemimpin yang berani menjadi teladan bagi orang lain dan pemimpin yang setia. 3. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20 berbicara tentang penginjilan. Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu dan telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan kepadamu Tuhan. Kau masih melindungi kami, menjaga kami Tuhan sampai saat ini Tuhan. Dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kami semua Tuhan, supaya selalu diberikan kesehatan Tuhan di tengah pandemi corona ini Tuhan, supaya tidak ada satupun dari kami yang terkena virus corona Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami Tuhan, berikanlah kami kesehatan, berkatilah keluarga kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persekutuan doa hari ini yang masih ada sampai saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan yang selalu yang luar biasa Tuhan untuk kami Tuhan, untuk bisa menjalani persekutuan doa Tuhan, walaupun hanya lewat video saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk WPHP Agape YAI Tuhan Yesus. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami tidak hanya mengerjakan proker-proker saya Tuhan, tetapi kami fokus Tuhan kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan Kau Tuhan Yesus. Berkatilah kami Tuhan Yesus, bikinlah kami Tuhan kesatuan hati lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan, untuk melayani-Mu Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk Poikers Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan Tuhan. Jangan sampai ada sakit penyakit terjadi di antara mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarganya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan Yesus. Dan sampai saat ini masih bekerja Tuhan, berkati mereka Tuhan, cukupkan ekonominya Tuhan, rezekinya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian yang sedang belum masa di tengah pandemi corona ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pulihkan ekonomi kami semua Tuhan.
stabilkan ekonomi Tuhan kami Tuhan Yesus, untuk kelangsungan hidup nanti Tuhan yang lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Jakarta Tuhan, untuk gubernur dan jajarannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya tergerak hatinya Tuhan, jamah hatinya Tuhan, untuk bisa membantu warga-warga yang sedang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk warga-warga kesusahan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, supaya tetap bisa bertahan hidup Tuhan. Berilah Tuhan rezeki itu yang melimpah kepada mereka Tuhan di tengah pandemi corona Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan, bangsa Indonesia. Berkati Jokowi dengan pemerintahan dan jajarannya Tuhan, supaya mereka menjalankan tugas-tugasnya Tuhan dengan sepenuh hati dan tanpa ada paksaan Tuhan. Jamalah hatinya Tuhan, tergerakkan hatinya Tuhan untuk dapat membantu orang-orang warga-warga yang sedang kesulitan Tuhan, entah masalah kesehatan, ekonomi, apapun Tuhan. Kami tahu Engkau-lah yang Maha memberi Tuhan. Kami berdoa Tuhan di tengah pandemi corona Tuhan. Kami berdoa Tuhan, secepatnya Tuhan pulihkan seluruh dunia ini Tuhan dari pandemi corona Tuhan, supaya kami bisa melanjutkan aktivitas kami seperti normal kembali Tuhan Yesus. Berkatilah kami Tuhan di tengah pandemi corona Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu tidak mengeluh Tuhan, tidak bersungut-sungut Tuhan padamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini sebagai pelajaran untuk kami Tuhan. Koreksi hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu dekat padamu Tuhan. Jangan biarkan kami menjauh darimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa hari ini Tuhan, supaya berkatilah persekutuan dari ini Tuhan, supaya Poiker semuanya yang menonton Tuhan dapat berberkati Tuhan dengan sharing ini Tuhan. Berkati Tuhan Bang Hosea Tuhan yang menjadi pembicara di persekutuan doa kali ini Tuhan. Berkatilah aspek kehidupannya Tuhan. Berkatilah istri dan anak-anaknya Tuhan. Berkati rezekinya Tuhan supaya lebih melimpah lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk orang-orang yang sudah bertugas di persekutuan doa kali ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Lindungi keluarganya Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan kepadanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Serahkanlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan Tuhan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Kita akan terus naik dan bukan turun. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kita perbuat, Tuhan yang buat berhasil. Penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan selama-lamanya beserta kita sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin